Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua, rekan-rekan mahasiswa, Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah pada hari ini kita patut bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena masih diberikan kesehatan untuk mengikuti perkuliahan kita seperti biasanya. Namun pada kesempatan kali ini kita kembali bertemu dalam video pembelajaran, dalam bentuk video pembelajaran. Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan mahasiswa, tentunya saya kembali menyampaikan kepada rekan-rekan bahwa sebelum kita memulai melanjutkan materi kita pada mata kuliah arsitektur komputer ini, ada kalanya kita berdoa dulu sesuai keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing agar apa yang kita pelajari pada hari ini dapat untuk mudah dipahami dan juga dimengerti. Silahkan Bapak Ibu untuk berdoa sesuai keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Bapak Ibu, rekan-rekan mahasiswa, pada hari ini kita akan melanjutkan materi kita berkaitan dengan konsep dasar dan kinerja komputer. Kemarin kita membahas di pekan lalu, apa yang menjadi kinerja komputer itu yang pertama adalah sistem bilangan, kemudian ada yang namanya hardware, dan hardware ini terbagi beberapa bagian. Perangkat keras ini terbagi dari beberapa bagian, yaitu salah satunya adalah input device, kemudian ada CPU, kemudian ada yang namanya output device. Nah, kita akan melanjutkan kinerja komputer berkaitan dengan hal tersebut yang masuk pada bagian hardware. Nah, jadi lanjutannya yang akan kita bahas adalah yang pertama, yaitu memori. What is memory? Kalau mengingat memori, tentu rekan-rekan bisa bernostalgia. Artinya apa? Ini adalah sesuatu hal yang berkaitan dengan otak kita untuk mengingat, memori. Jadi apa sih itu memori? What is the memory? Memori adalah media penyimpan data pada komputer. Nah, memori ini dibagi atas dua macam, yaitu ROM, read only memory, dan ada yang namanya RAM, random access memory. Nah, ROM ini adalah memori yang bisa dibaca saja, tetapi tidak bisa diubah atau dihapus. Kemudian datanya tidak akan hilang walau tidak ada aliran listrik. Nah, data ROM ini diperlukan saat komputer dihidupkan. Jadi perintah yang ada pada ROM itu sebagian akan dipindahkan ke yang namanya RAM atau random access memory. Nah, jadi memori ini bagian terpenting dari hardware atau perangkat keras. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, jadi data ROM itu diperlukan saat komputer dihidupkan. Nah, perintah yang ada pada ROM sebagian akan dipindahkan ke RAM. Maksudnya apa? Jadi perintah yang ada di ROM ini antara lain adalah perintah untuk membaca sistem operasi dari disk. Nah, disk itu semacam piringan itu. Kemudian perintah untuk mengecek semua peralatan
yang ada di unit sistem ataupun perintah untuk menampilkan pesan yang ada di layar ataupun monitor. Nah, jenis-jenis room ini dibagi atas beberapa bagian. Nah, yang pertama adalah programmable room. Ya, biasa disingkat dengan PROM atau PROM. Kemudian ada yang namanya reprogrammable room atau RPROM. Ya. Kemudian ada yang namanya EPROM, Erasable Program Room. Dan yang terakhir ada namanya Electrically Erasable Program Room. Nah, inilah jenis-jenis daripada room. Nah, apa itu room? Ya, itu tadi yang saya sampaikan bahwa room itu adalah read-only memory. Yang pertama, ya, apa sih itu PROM, ya, programmable room? Nah, programmable room ini adalah room yang bisa kita program kembali dengan catatan hanya boleh 1 kali perubahan. Setelah itu tidak dapat lagi diprogram. Jadi hanya 1 kali kesempatan untuk melakukan perubahan data. Ya. Jadi hanya 1 kali di root atau melakukan perubahan data. Bentuk daripada PROM ini, Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan mahasiswa, seperti yang kita lihat di slide ini. Nah, ini adalah bentuk benda daripada room programmable room atau PROM. Kemudian yang berikutnya ada yang namanya reprogrammable room. Nah, reprogrammable room ini merupakan perkembangan dari versi PROM. Nah, di mana kita dapat melakukan perubahan berulang kali sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, ini pengembangan dari programmable room. Yang pertama itu tadi hanya bisa diprogram ya 1 kali, tetapi kalau ini bisa dilakukan berulang kali perubahannya. Nah, kemudian berikutnya adalah EPROM, Erasable Program Room. Nah, Erasable Program Room ini merupakan ROM yang dapat kita hapus dan program kembali. Tapi ya dengan catatan bahwa cara menghapusnya dengan menggunakan yang namanya sinar ultraviolet. Nah, bentuk daripada memori ini ya kurang lebih seperti ini bentuknya. EPROM chip, ya, berbentuk chip. Nah, inilah bentuk daripada Erasable Program Room. Kemudian yang terakhir ada namanya EEPROM, ya. Electrical Erasable Program Room. Nah, kalau yang ini merupakan perkembangan mutakhir dari room, di mana kita dapat mengubah dan menghapus program room dengan menggunakan teknik elektrik. Nah, EEPROM ini merupakan jenis yang paling banyak kita gunakan saat ini. Nah, jadi kalau perkembangan memori sama saja dengan perkembangan daripada komputer, ada regenerasi. Nah, kalau jenis room itu ada 4, ya. Ada yang bentuknya seperti ini, yang terakhir namanya Electrically Erasable Program Room. Nah, sedangkan RAM, ya, RAM itu adalah memori yang dapat diakses secara random. Nah, RAM ini berfungsi untuk menyimpan program yang kita olah ya untuk sementara waktu.
Nah, jika komputer kita matikan, maka seluruh data yang tersimpan dalam RAM, maka akan hilang. Jadi tujuan dari RAM ini adalah mempercepat pemrosesan data pada komputer. Nah, jadi begitu perbedaan antara RAM dengan ROM. Jadi kalau RAM itu ya ada batasannya, misalnya 4 GB untuk mempercepat kecepatan dari akses komputer sama dengan HP ya. Tapi ketika kita sudah matikan HP atau komputer kita, maka itu sudah tidak bekerja lagi atau datanya akan hilang. Nah, beda dengan ROM. Penyimpanan ini bisa kita pakai meskipun komputer itu sudah mati. Ya, artinya dipindahkan ke komputer lain, maka bisa digunakan kembali. Kemudian berikutnya adalah monitor. Nah, monitor atau screen ini adalah bagian daripada hardware. Jadi monitor merupakan sarana untuk menampilkan apa yang kita ketikkan pada papan keyboard setelah diolah oleh prosesor ya. Jadi monitor disebut juga dengan Visual Display Unit atau VDU. Jadi apa yang kita berikan perintah kepada keyboard, maka akan dibaca pada layar monitor. Di mana bisa berbentuk PowerPoint, kemudian bisa berbentuk Word, Excel. Nah, setelah diproses oleh unit. Nah, inilah bagian-bagian yang termasuk dalam hardware ya, perangkat keras. Apalagi yang menjadi salah satu bagian dari hardware, yaitu ada yang namanya, nah ini pasti udah tahu ya, casing. Jadi bukan CPU, ini casing unit. Jadi lagi kosong ini di dalam. Ini namanya casing unit. Ya. Apa sih itu casing unit? Jadi casing unit itu adalah tempat dari semua peralatan komputer. Baik itu ada yang namanya motherboard, card, kemudian peripheral yang lain, tentunya itu ditempatkan pada yang namanya casing unit. Atau disebut juga dengan system unit. Nah, jadi kalau peralatannya itu dia tersimpan di beberapa casing ini, artinya sudah ada soket-soket atau tempat-tempat disesuaikan dengan komponennya. Maka ini menjadi hal terpenting bagian daripada hardware atau perangkat keras, di mana casing unit ini berfungsi untuk tempat dari semua peralatan komputer. Ya, salah satunya tadi ada yang namanya motherboard. Nah, itu lanjutan dari pertemuan di pekan yang lalu, bahwa ada beberapa hardware, ya bagian-bagian daripada hardware. Nah, kemudian berkaitan dengan kinerja komputer, ada yang namanya juga software. Nah, software ini sesuatu hal yang tidak asing bagi rekan-rekan. Jadi kalau komputer ya tidak mungkin bisa bekerja tanpa adanya program. Jadi program yang telah kita masukkan di dalam komputer tersebut. Jadi program ini bisa berupa suatu prosedur pengoperasian dari komputer itu, ataupun berbagai prosedur dalam hal pemrosesan data yang telah ditetapkan sebelumnya. Artinya sudah bawaan daripada komputer. Dan program-program inilah yang kemudian disebut sebagai software komputer, atau dalam bahasa sehari-hari kita yaitu perangkat lunak. Jadi perangkat lunak itu ya tidak keras, tidak nampak. Nah, sehingga dikatakan perangkat lunak.
Jadi arti yang paling luas ya, software komputer ini bisa diartikan sebagai suatu proses pengoperasian lah, kurang lebih seperti itu. Jadi software ini merupakan program-program komputer ya yang berguna untuk menjalankan suatu pekerjaan sesuai dengan ya yang dikehendaki. Jadi program tersebut itu ditulis dengan bahasa khusus ya yang dimengerti oleh komputer. Jadi kalau berbicara mengenai software ini, software juga terbagi dari beberapa jenis ya. Software terbagi dari beberapa jenis. Yang pertama adalah namanya sistem operasi. Kemudian program utility. Ada yang namanya program aplikasi. Ada yang namanya program paket. Kemudian bahasa pemrograman. Nah, Bapak Ibu, rekan-rekan mahasiswa, mungkin nanti bisa dicatat dulu. Karena yang saya tunjukkan ini adalah garis besarnya saja. Jadi silakan untuk dicatat apa yang dimaksud dengan software-software ini. Ya, beberapa jenis software ini. Yang pertama adalah sistem operasi. Ya, sistem operasi ini adalah software yang berfungsi untuk mengaktifkan ya seluruh perangkat yang terpasang pada komputer. Nah, sehingga masing-masingnya dapat saling berkomunikasi. Jadi tanpa ada sistem operasi maka komputer tidak dapat difungsikan sama sekali. Kalau tidak ada yang namanya sistem operasi. Salah satunya ya ada yang namanya Unix, kemudian ada yang namanya Windows, ada yang namanya OS. Nah, jadi kalau tidak ada Windows-nya, ya sudah. Ini juga tidak bisa dioperasikan. Ya, dalam hal untuk melakukan yang namanya operasi komputer. Kemudian ada yang namanya program utility, bagian daripada software. Apa sih itu program utility? Jadi kalau program utility ini berfungsi untuk membantu atau mengisi kekurangan atau kelemahan dari sistem operasi. Jadi utility ini membantu daripada sistem operasi. Apa contohnya? Contohnya misalnya PC Tools dapat melakukan perintah format sebagaimana pada sistem operasi tersebut. Jadi di situ program utility ini salah satu diantaranya yang tools-toolsnya itu dapat atau mampu memberikan keterangan dan animasi yang bagus dalam proses pemformatan. Jadi file yang telah dihapus oleh misalnya ada yang namanya DOS ya, DOS, itu tidak dapat dikembalikan lagi, tetapi dengan program bantu ya ini dapat dilakukan. Contohnya ada yang namanya ScanDisk, kemudian ada namanya Norton Utility, kemudian ada yang namanya PC Tools dan lain-lain. Jadi ini membantu atau mengisi kekurangan atau kelemahan dari sistem operasi. Kata kuncinya di situ. Kemudian yang ketiga, ada yang namanya program aplikasi. Jadi program aplikasi ini merupakan program yang khusus ya melakukan suatu pekerjaan tertentu. Seperti program gaji pada suatu perusahaan. Maka program ini hanya digunakan oleh bagian keuangan saja. Tidak dapat digunakan oleh departemen yang lain. Ini contoh ya. Nah, biasanya program aplikasi ini dibuat oleh seorang yang namanya programmer. Jadi programmer komputer sesuai dengan permintaan atau kebutuhan baik itu perorangan atau lembaga atau perusahaan. Jadi guna untuk keperluan internnya atau keperluan internalnya. Jadi program aplikasi ini dibuat oleh
programmer. Dan ini dibuat khusus tergantung kebutuhan ya, penggunaan kita. Contoh misalnya, saya mau menggunakan aplikasi ya, WhatsApp. Ya, tentunya kita harus download aplikasi WhatsApp di komputer itu. Itu contohnya. Nah, kemudian ada yang namanya program paket ya. Apa sih itu program paket? Nah, program paket ini adalah program yang disusun ya sedemikian rupa sehingga dapat digunakan oleh banyak orang dengan berbagai kepentingan. Nah, contohnya apa? Ya Bapak Ibu kalau dikasih tugas itu menggunakan yang namanya Microsoft Word, PowerPoint, Excel, dan yang sejenisnya atau PDF, maka ini masuk pada bagian yang namanya program paket. Jadi dapat digunakan oleh beberapa instansi misalnya atau perorangan bisa. Jadi kalau contohnya itu ya orang keuangan ya, kita contohkan keuangan saja itu membuat nota, untuk membuat nota atau bagian administrasi atau kampus lah misalnya, membuat administrasi ya itu menggunakan ya Microsoft Word, Excel, PDF, PowerPoint. Itu namanya program paket. Nah, kemudian yang terakhir adalah bahasa pemrograman. Jadi kalau bahasa pemrograman ini itu dibagi menjadi 3. Nah, dibagi menjadi 3. Ada yang namanya low level language ya. Ini merupakan kalau low ini adalah bahasa pemrograman generasi pertama. Nah, kenapa? Jadi kalau bahasa pemrograman jenis yang ini itu ya, itu sangat sulit dimengerti. Ya, menurut sejarahnya begitu. Karena instruksinya ya menggunakan bahasa mesin. Kemudian biasanya hanya dimengerti oleh si pembuat atau yang membuat program atau bahasa pemrogramannya. Nah, itu yang pertama. Jadi kalau bahasa pemrograman yang low level ini mungkin ya ini sudah generasi yang lama ya. Karena yang mengetahui konstruksi daripada bahasa pemrogramannya itu ya orang yang bersangkutan. Nah, begitu. Kemudian ada yang namanya a middle level language ya. Atau bahasa pemrograman middle level. Nah, apa yang menjadi middle level ini yaitu bahasa pemrograman tingkat menengah di mana penggunaan instruksi sudah mendekati bahasa sehari-hari kita. Jadi walaupun begitu sulit ya, masih sulit untuk dimengerti karena banyak menggunakan yang namanya singkatan-singkatan. Ya. Seperti misalnya singkatan STO. Padahal itu store ya. Singkatan dari store. Atau misalnya move ya. Pindah, move. Itu singkatan dari move. Nah, itu. Dan ini yang tergolong ke dalam bahasa yang namanya, kalau bahasa komputernya itu ya assembler atau Fortran, formula translator begitu. Nah, inilah yang masuk pada middle level language. Kemudian yang terakhir ya, yang masuk pada bahasa pemrograman ada yang namanya high. Ya, high level. Yang mana yang masuk dalam high level ini ya,
Jadi high level ini merupakan bahasa tingkat tinggi, ya, yang mempunyai ciri mudah dimengerti. Kenapa? Karena menggunakan bahasa sehari-hari, seperti dengan bahasa basic, kemudian the base, database, nah, dan lain-lain. Jadi kalau orang TI ya mungkin agak susah ya, tapi kalau orang TI ya pasti tahu yang mana itu bagian daripada base. Jadi ini tadi ada ada beberapa bagian ya yang menjadi perangkat lunak atau dia biasa disebut dengan software. Jadi software ada yang namanya sistem operasi, kemudian ada yang namanya program utility, ada yang namanya program aplikasi, dan program paket. Yang terakhir ada namanya bahasa pemrograman. Nah, sedangkan bahasa pemrograman ini sendiri itu terbagi menjadi 3 bagian. Ada yang namanya low level, kemudian ada middle level, dan yang terakhir adalah high level. Nah, itu ya. Kemudian, ya, di dalam kinerja komputer atau konsep dasarnya ini ada yang namanya brainware. Kalau kemarin ya saya sudah jelaskan ya, kinerja komputer itu ada namanya sistem bilangan, kemudian ada yang namanya hardware, software, kemudian brainware. Nah, brainware ini adalah bagian yang terakhir dalam kinerja komputer. Nah, ini dia ya, brainware. Nah, apa sih itu brainware? Ya, kalau brainware ini diartikan bahwa ini adalah perangkatnya manusia. Jadi pengertian dari manusia kemudian dikenal dengan istilah brainware. Jadi secara prinsip komputer ini hanyalah merupakan sebuah alat yang bisa digunakan untuk membantu manusia dalam menyelesaikan pekerjaannya. Nah, bagaimana untuk bisa bekerja? Alat tersebut memerlukan adanya program dan manusia. Sehingga pengertian manusia kemudian dikenal dengan istilah yang namanya brainware atau perangkat manusia. Pengertian brainware ini bisa mencakup orang-orang yang bekerja secara langsung dengan menggunakan komputer seperti sistem analisis, programmer, operator, user, dan lain-lain. Nah, itu ya. Kemudian, ya, selanjutnya orang-orang yang tidak bekerja secara langsung menggunakan komputer tetapi menerima hasil kerja dari komputer. Salah satu di antaranya yang berbentuk laporan. Nah, itu. Jadi kalaupun tidak menggunakan komputer ya kita juga tetap menerima hasil dari kerja komputer. Ya, kalau sudah dicetak bentuk laporan, nah itulah hasil daripada kinerja komputer. Nah, konsep hardware, software, brainware ini merupakan konsep yang namanya tritunggal yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Nah, untuk tahap pertama, jadi manusia memasukkan program terlebih dahulu ke dalam komputer. Nah, setelah programnya tersimpan di dalam komputer, maka ya, komputer baru bisa bekerja untuk membantu yang namanya manusia. Dalam hal apa? Dalam hal menyelesaikan persoalan ataupun pekerjaannya. Nah, begitu. Jadi kalau berbicara mengenai kinerja komputer,
sesuatu hal yang tidak bisa dipisahkan antara hardware, software, dan brainware. Nah, jadi begitu ya. Kurang lebih seperti itulah kinerja daripada komputer. Bahasa yang digunakan yaitu ya bahasa sistem bilangan, pemrograman. Nah, baik Bapak Ibu, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini, saya rasa untuk materi kinerja komputer sudah selesai ya. Ini hal yang paling penting di dalam proses atau kinerja daripada komputer. Kita sudah mengetahui mulai dari perangkat-perangkatnya, baik itu perangkat keras, perangkat lunak, bahkan penggunanya. Ya, jadi gitu ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, mungkin cukup sampai di sini dulu video pembelajaran kita. Kalau terlalu lama mungkin sulit juga akan dimengerti, tetapi ingat bahwa pekan depan akan saya tanyakan kembali sudah sejauh mana Bapak Ibu rekan-rekan mahasiswa menonton video pembelajaran ini, dalam artian bahwa silakan untuk dicatat atau di save ya, kemudian dinonton lalu dipelajari. Karena mungkin akan saya tanya kembali sebab akan saya review. Nah, mungkin itu ya. Sebelum saya akhiri video pembelajaran ini, pertama-tama saya menyampaikan permohonan maaf apabila ada sesuatu hal yang tidak mengenakan di dalam video pembelajaran ini yang saya sampaikan, mungkin tersinggung atau seperti apa, mohon maaf. Kemudian berikutnya yang perlu saya sampaikan bahwa permohonan maaf kalau dalam memberikan video pembelajaran ini penjelasan saya agak kurang bagus ya. Kita tetap belajar, kemudian saya juga tetap memperbaiki diri dalam hal menyampaikan materi-materi yang disampaikan kepada teman-teman rekan-rekan mahasiswa. Mungkin cukup itu saja yang bisa saya sampaikan melalui video pembelajaran ini. Sebelum saya akhiri lagi, tetap rekan-rekan untuk selalu menjaga kesehatan di masa pandemi ini. Mudah-mudahan kita semua bisa bertemu di pekan berikutnya untuk melanjutkan materi kita yang berkaitan dengan mata kuliah arsitektur komputer. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.